Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, imam, para hafiz, para qurra, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang ada hajat, semoga Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang ada hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang paling kencang aminnya tentang hutang ternyata. Ya. Yang belum umroh bisa segera umroh. Yang belum haji bisa berangkat haji, walaupun ongkosnya naik. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, istiqomah sampai akhir hayat dalam ketakwaan, meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, penghulu para anbiya. Tidak akan datang lagi Nabi selain beliau. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gerakan salat subuh berjamaah sudah berapa tahun? 6. Tahun ke-6, Masya Allah. Sampai berapa tahun targetnya? Sampai mati. Takbir. Lanjutkan ya. Ibu-ibu yang baru datang, Masya Allah, marhaban. Silakan duduk, yang tenang, yang rapi. Pertama apa? Pertama, mantapkan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya, yang menciptakan adalah Allah. La khaliq illallah. Tiada yang bisa menciptakan kecuali Allah, ya. Juz 30 saja 11 ayat bagaimana kehebatan keciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naba. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Bagaimana kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bulan, bintang, matahari, semua yang menciptakan adalah Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung dikokohkan, bagaimana langit ditinggikan. Ini semua yang menciptakannya adalah Allah. Kalau dalam hati ada kebesaran Allah, maka dia akan mudah memenuhi panggilan Allah. Orang beriman melihat makhluk, tapi yang dia lihat kebesaran Allah. Orang beriman melihat gunung, yang dia ingat siapa? Bukan gunungnya, tapi betapa hebat penciptaan Allah. Orang beriman melihat langit, bukan sekedar lihat langitnya,
tapi lihat bagaimana kehebatan pencipta langit, dialah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kebesaran Allah, bicara kebesaran Allah, berpikir kebesaran Allah, insya Allah masuk ke dalam hati la ilaha illallah. Kalau sudah seperti ini, maka mudah memenuhi panggilan azan. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, kalau dia mendengar disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Allahu Akbar, jelas dia mendengarkan kebesaran Allah, maka kedai dia tinggalkan, kebun dia tinggalkan, transaksi dia tinggalkan, berapapun besar transaksinya, berapapun besar profitnya, kalau sudah azan berkumandang, tinggalkan. Siap? Siap. Betul? Berapa kali? Alumni umroh, alumni haji udah terbiasa di Mekah, di Madinah. Betapa nikmat berburu ya untuk sholat berjamaah. Betul nggak? Betul. Itu kita pernah jam 3 subuh ngantri di depan pintu Masjid Nabawi dalam rangka berlomba-lomba sholat di Raudhah. Masya Allah. Ya, belum dibuka tuh pintu Masjid Nabawi, ketika dibuka lari, Pak. Lari berbondong-bondong, orang Mekah, orang Madinah, Indonesia, orang Pakistan, orang Bangladesh, lari itu lari betul, lari untuk berebut bisa seperti Raudhah. Masya Allah. Pulang umroh seminggu, 2 minggu, sebulan lupa lagi. Nah, maka penting tausiah lagi, ya kan? Penting targhib lagi supaya apa? Istiqomah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an yang mulia. Dipelihara fi kitabim maknun, ya. Dalam kitab yang terpelihara, Masya Allah. Maka Al-Qur'an kitab suci. Allah Maha Suci. Mekah kota suci, Nabi Muhammad nabi yang suci, malaikat hamba yang suci, la yamassuhu illa mutahharun, tak bisa menyentuhnya melainkan orang yang suci, orang yang disucikan. Alhamdulillah sudah mandi di rumah, kemudian berwudu. Kemudian siapa berwudu di rumah, berangkat ke masjid, 1 langkah 1 derajat naik, 1 langkah berkurang dosanya. Semakin jauh dari rumah ke masjid, semakin banyak pahalanya, semakin banyak dosa-dosa berguguran. Siapa yang paling jauh di sini? Siapa? Dari Pekanbaru kan? Semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa berguguran. Semakin banyak putaran roda bannya, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Qur'an ini memang harus suci memegangnya. Alhamdulillah, ya. Man qara'al Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an, fastazharahu, fahala halalahu, faharrama haramahu, adkhalahullahu jannah. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya. Saya ulang, siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, fahalla halal, dihalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, diharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, adkhalahullahu jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Baca Al-Quran kemudian hafalkan. Kapan waktu paling indah, paling tepat, the golden age untuk menghafal Al-Quran? Kapan? Usia berapa? Sejak di dalam kandungan. Ibu-ibu pengen anaknya hafal Quran sejak hamil, ya, sudah niatkan anak untuk menghafal Al-Quran. Bahkan bapak-bapaknya juga bukan sejak hamil, sejak bikinnya,
Diniatkan, ya Allah, dari hubungan ini kalau nanti kau jadikan, takdirkan seorang anak, jadikanlah anakku penghafal Al-Quran. Insya Allah, ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya seperti itu, akan lahir nih para hafiz-hafiz Al-Quran, ya kan? Bahkan pernah ada kisah seorang santri masuk ke pesantren. Hari pertama santri lain masih dalam keadaan Iqra, baca tajwid, baca makhraj. Ada seorang santri yang ujung-ujung hafal 9 juz Al-Quran. Kaget kiainya. Dari mana kau dapat hafalan? Ternyata Masya Allah, ketika emaknya hamil 1 bulan, emaknya hafal 1 juz, 2 bulan 2 juz, 3 bulan 3 juz. Dan memang diniatkan, ya Allah, saya niatkan nih hafal Al-Quran buat si anak. Usia 4 bulan sudah muncul tuh rohnya, bisa mendengar anak buya, terus ditanamkan hafal Al-Quran. Qadarullah, kisah nyata, anak ini hafal 9 juz karena ada hubungan batin antara ibu dengan sang anak. Masya Allah, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tak katakan alif lam mim 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf 1 hasanah, 1 hasanah 10 kali kebaikannya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Tadi Imam Ar-Rahman berapa huruf? Alif, lam, ra, Masya Allah. Alama Quran berapa huruf? Masya Allah. Dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Membacanya berpahala, mendengarkannya berpahala, menghafalkannya. Ya. Jadi sejak niat, kemudian sejak hamil, kemudian sudah banyak emak-emak yang akhir zaman, emak-emak hijrah, dia hanya mendengarkan tilawah Quran di dalam kamar selama dia hamil. Anak terus itu luar biasa, ternyata anak yang hafiz Quran lebih cerdas dibandingkan anak yang tidak hafiz Al-Quran. Ya, maka sebetulnya ya kan, yuk kita ciptakan anak-anak ini menjadi penghafal Al-Quran. Bu, anaknya berapa? 5. Yang 1 dokter, yang 2 insinyur, yang ketiga angkatan darat, yang keempat angkatan udara, yang kelima polisi. Mana anak yang hafiz Al-Quran? Bu, anaknya berapa? 9. Yang pertama dokter, insinyur, pengusaha, hakim, pengacara, mahasiswa, macam-macam. Mana anak yang hafal Al-Quran? Yuk mari kita niatkan minimal 1 anak cucu keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Siapa yang sudah punya anak hafiz 30 juz? Angkat tangannya. Ada? Alhamdulillah, ya. 1 orang. Ada bapak yang punya anak hafiz 30 juz? Masya Allah. Ibu punya anak hafiz 30 juz ada? Masya Allah. Ya, diskon. Yang punya anak hafal 20 juz ada? Tadi ya 1 ya. Diskon. Punya anak hafiz juz 30. Yuk kita jadikan generasi yang lebih baik daripada kita. Nasi sudah menjadi bubur. Yang lalu biarlah berlalu. Yuk mulai gerakan subuh ini, bahkan tahun yang ke-6, kita jadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Udah habis Pak Ustadz, udah susah. Yang 1 kuliah, yang 1 pengusaha, yang 1 macam-macam. Ada anak yang paling akhir bungsu masuk pesantren, kabur, nggak betah ke pesantren. Terus gimana? Bikin anak yang baru. Siapa Ji? Bikin anak yang baru, dan memang diniatkan. Kan kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina.
Ya Allah, berikanlah zuriat-zuriat kami orang yang beriman, yang bertakwa, dan salah satunya jadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah, ya. Di New York saja, kawan saya imam di sana setiap tahunnya bisa 10 orang hafiz Quran. Di mana? New York. You know where is New York? Di mana New York? Pasir Pangaran belok kiri. Nah, itu New York. Di Jepang, kawan saya imam di sana di Jepang, setiap tahun belasan orang di Masjid Kobe, di Masjid Kyoto, itu belasan orang hafiz Al-Quran. Di Australia, kami alumni Pakistan, hafiz Quran, kemudian menjadi imam-imam tuh di luar negeri, yang sekarang sedang haus dengan Al-Quran. Di Australia saja, di Canberra, di Perth, di Sydney, itu belasan orang setiap tahun wisuda hafiz 30 juz. Pertanyaannya, di Masjid Al-Ikhlas setiap tahunnya berapa anak wisuda hafiz 30 juz? Berapa? Astagfirullahaladzim. Belum sukses nih, belum sukses. Bapaknya tobat, alhamdulillah. Emaknya tobat, alhamdulillah. Anaknya dong jadikan dia hafiz Al-Quran. Takbir. Ini nih cikal bakal kehebatan Islam adalah munculnya para hafiz, munculnya para hafiz. Mudah-mudahan tahun depan kita doakan 5 anak Masjid Al-Ikhlas hafiz 30 juz. Ditargetkan betul, ya. Nanti masukkan kepada program Pak Haji ini, pokoknya setiap ada jemaah gerakan sholat subuh berjamaah di masjid yang itu ditargetkan tahun depannya ada 5 anak hafiz Al-Quran. Siap Haji? Siap. Allah. Harus ada target Pak, betul nggak? Harus ada target, harus ada pencapaian. Maka jadikan nih anak cucu keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Anaknya dimuliakan. Orang tuanya dipakaikan mahkota dari permata. Ya Allah, dari mana mahkota ini? Ya Allah, aku bukan alim, aku bukan ustadz, aku orang awam. Ya Allah, kau berikan kemuliaan seperti ini karena anakmu yang hafiz Al-Quran. Diberikan jubah kemuliaan. Mana jubah tersebut hanya dipakai oleh para nabi. Ya Allah, kenapa kau pakaikan aku seperti ini? Ya Allah, karena anakmu yang hafiz Al-Quran. Ya, maka luar biasa. Saya waktu di Pakistan jumpa anak kecil pertama kali usia 8 tahun hafiz 30 juz. Berapa tahun? 8 tahun. Adek ini berapa tahun adek? Yang kecil itu. Pak, berapa tahun itu Pak? Berapa tahun usianya? 6 tahun. Apa berapa juz? Juz mangga, juz melon kan? Bisa Pak, bisa anak kecil itu hafalkan. Hafal nggak pakai mikir ya, hafalkan, diulang. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun, terus diulang, akan dia hafal. Bapaknya, mohon maaf, slangker, hobi lagu slang, hari-hari dengerin lagu slang. Anaknya kalau sering dengerin hafal nggak? Hafal. Emaknya hobi lagu dangdut. Subuh-subuh dangdutan, siang dangdutan, malam dangdutan. Anaknya nggak hafal lagu dangdut, nggak hobi. Tapi karena suasana kamar emaknya dangdut lagi. Anak kecil hafal lagu keong racun. Kenapa? Lingkungan. Ada lagu barat, lagu boleh tentang cinta. Di masjid dia dengar, di angkot dia dengar, di toko dia dengar. Lama-kelamaan itu anak bisa lagu-lagu cinta, lagu-lagu macam-macam. Maka suasana sangat mempengaruhi. Insya Allah langit ujung batu menjadi cahaya Al-Quran. Dari mana? Dari sini mulai bergerak. Jadikan anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Pak Ustadz, habis anak kita. Siapa lagi? Anak yatim. Cari anak yatim, ambil dia. Bismillah. Bapaknya nggak ada, bilang mak, udah ini anak kita targetkan dia menjadi penghafal Al-Quran. Siapkan gamisnya, berikan dia peci, berikan dia sorban, siapkan Qurannya, masukkan ke rumah tahfiz Al-Quran. Ada berapa rumah tahfiznya? Banyak.
Alhamdulillah. Saya pun punya program 1000 rumah tahfiz. Ada rumah kosong, ruko kosong, daripada tidak dipakai, maksimal 3 tahun nih, ya. Maksimal 3 tahun yang punya rumah kosong, kontrakan kosong di pinggir jalan, dijual tidak laku, disewakan tidak ada yang mau, 3 tahun berturut-turut, Amirul Mukminin Umar bin Khattab marah. Kenapa kau diamkan lahan kosong? Tak boleh ada lahan kosong. Maksimal 3 tahun Umar bin Khattab akan tanya, kenapa nih kenapa tidak diaktifkan? Kenapa tidak diproduktifkan? Siapa yang punya? Dipanggil sama Umar bin Khattab. Ya, maka yang punya rumah kosong, ruko kosong, daripada tak ada aktivitas, simpan satu ustadz di situ yang hafiz 30 juz. Cari 2-3 orang santri, nginep di situ, udah aktivitas menghafal Al-Quran. Siapkan donaturnya, siapkan gaji ustadz bulanannya, siapkan sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Itu yang rumahnya dijadikan rumah tahfiz. Dari mulai listrik nyala, airnya mengalir, dipakai santri dan ustadz menghafal Al-Quran. Yang punya rumah kosong cuma nyiapin rumah doang, pahala ustadz, pahala santri ngalir ke rekening yang punya rumah. Ya, jadi kalau sudah anaknya tidak bisa hafiz Al-Quran, siapkan rumah kosong nih Pak Ustadz. Rumah saya ini mau saya jadikan rumah tahfiz Al-Quran. Ada orang yang rumahnya 5, tokonya 10, ada? Banyak Pak, banyak. Di Pekanbaru kota 1 juta ruko, itu ruko-ruko kosong. Daripada dijual nggak laku, dikontrakan nggak ada yang mau, lebih baik kita jadikan rumah Quran. Ya, jangankan 2-3 tahun, 2 malam saja rumah kita kosong, yang ngisi siapa? Jin, genderuwo, suster ngesot. Ini kalau bertahun-tahun kosong, masya Allah. Ya, nah anaknya dimuliakan, emaknya dimuliakan, 10 ahli keluarganya, ya. Qad wajabat lahunnar, 10 ahli keluarganya, qad sungguh, wajabat wajib baginya masuk neraka. Gara-gara anaknya, cucunya, sepupunya hafiz Al-Quran, 10 orang tadi yang sudah mau nyemplung ke neraka diberikan syafaat, diberikan keselamatan untuk tidak masuk neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Keren atau keren banget? Keren banget. Ibu punya menantu masuk penjara nih, udah ponis nih mau masuk penjara. Ada orang yang membela, enggak jadi masuk penjara. Bahagia tidak? Bahagia. Ini orang sudah mau masuk ke neraka nih, sudah terancam pintu neraka nih. Ada seorang hafiz Quran. Kemudian ya Allah berikanlah syafaat buat si fulan bin fulan, itu enggak jadi masuk neraka, masuk ke dalam surga. Yuk kita cek 10 orang keluarga kita. Apakah kakek neneknya hafiz Quran? 2. Kakek nenek tidak hafiz Quran. Apakah emak bapaknya hafiz Quran? Nah loh. Apakah paman bibinya hafiz Quran? Nah loh. Apakah suami si hafiz Quran? Nah loh. Apakah anak cucunya hafiz Quran? Nah loh. Kalau dari 10 anggota keluarga ini tidak ada yang hafiz Al-Quran, jadikan salah satu menjadi penghafal Al-Quran. Siap insyaallah? Takbir. Untuk jadi insinyur sekian ratus juta, untuk jadi dokter sekian ratus juta, untuk jadi pejabat berapa juta? Masya Allah, miliar. Padahal cuma 5 tahun, kadang 10 tahun 2 periode. Menjadi hafiz Al-Quran, Masya Allah, kadang-kadang gratis belajar. Betul Pak? Kadang-kadang gratis cuma hafiz Quran tuh. Ya, gratis pun tidak mau, Masya Allah. Kenapa? Lemah iman, lemah amal, dan tidak ada visi misi ke depan bahwa seorang hafiz Quran mulia. Iqra wartaqo. Terus baca Al-Quran dan teruslah naik. Fa innahu manzilatak inda akhir ayat taqrabiha. Bacalah Al-Quran sebagaimana engkau membaca di dunia dan teruslah naik
Karena derajat kamu di surga nanti tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Masya Allah. Hafal 1 juz Alif Lam Mim, naik derajatnya. Hafal 2 juz Sayaqulu Sufaha, naik lagi derajatnya. Hafal 3 juz Tilkar Rusul Faddalna Ba'dahum 'ala ba'd, naik lagi derajatnya. Juz keempat hafal dia, La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, naik lagi derajatnya. Juz 5, Wal musanatu minan nisa, naik lagi derajatnya. Juz 6, La yuhibbullah, naik lagi derajatnya. Juz 7, Wa idza sami'u, dihafal pula. Juz 15, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik lagi derajatnya. Juz 23, Yasin wal Qur'anil Hakim, naik lagi derajat terus sampai juz 24 Ar-Rahman, juz 27 dihafal, juz 28 Tabarakalladzi biyadihil mulk, juz 29 sampai juz 30 Amma Yatasa'un dia hafal sampai surat terakhir Minal Jinnati wan Nas. Berapa derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak mau kemuliaan seperti itu? Masya Allah. Dipanggil nih, Pak, para hafiz Quran dipanggil, silakan baca. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Allahu Akbar. Anaknya dimuliakan, 2 orang tuanya dimuliakan, 10 ahli keluarganya menjadi syafaat. Maka bismillah, ya, siapan ustadznya. Di Jepang, di Amerika, di Australia, impor ustadznya. Nggak ada habis Quran di Jepang, impor. Dari Mekah, Madinah, dari Pakistan, dari Yaman, dari Palestina, silakan impor. Pak Haji kalau sanggup impor hafiz Quran dari Palestina. Boleh nggak? Boleh. Yang bujang-bujang, ganteng-ganteng orang Palestina hafiz Quran banyak. Impor ke sini. Dikirim ke Ujung Batu. Siapkan tiket pesawatnya, siapkan rumahnya, siapkan gaji bulanannya. Kalau masih bujangan, siapkan anak gadisnya sekalian. Memperbaiki keturunan. Dan niatkan menanam jagung 4 bulan panen. Menanam kangkung 2 minggu. Menanam sawit berapa tahun? 4 tahun. Saya ulang. Menanam kangkung berapa minggu? 2 minggu. Menanam jagung 4 bulan. Menanam sawit 4 tahun. Kangkung 2 minggu pelihara panen. Jagung 4 bulan pelihara panen. Sawit 4 tahun pelihara panen. Nanam sawit baru 4 bulan marah-marah. Ini sawit gimana sih? Kok nggak tumbuh-tumbuh? Kok nggak panen-panen? Woi, salah niat. Ente niat nanam sawit, jangan 4 bulan marah-marah, 4 tahun bersabar. Hafiz Quran berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, sabar. Sabar 3 tahun, 4 tahun. Ini baru 2 minggu, nggak betah, marah-marah. Baru 2 tahun marah-marah, nggak sabar. Sebagaimana kita sabar nanam sawit, bersabarlah menanam bibit-bibit hafiz Al-Quran. Ustadznya sabar, Pak Ustadz, sabar, baru mulai, baru 2 juta gajinya, baru 3 juta, sabar. Yang lain ditambah naikkan. Santri sabar, baru setahun, 15 juz, sabar, tahan. Yang punya rumah gimana nih? Saya sudah sewa rumah setahun, rugi nih. Kalau dikontrakan sekian nih, sabar. Baru setahun sabar. Donatur, aduh kok belum panen-panen nih, sabar. Baru setahun 2 tahun, sabar. Insya Allah tahun ketiga, tahun keempat, panen hafiz Al-Quran. 2023 kita mulai, bismillah. Hidupkan rumah tahfiz, siapkan usaha hafiz Al-Quran. Pelihara rumahnya, pelihara makanannya, pelihara minumannya. 2024 sabar. 2025, 2026 bisa ribuan hafiz Al-Quran panen di Ujung Batu. Takbir! Masya Allah. Panen. Bukan di dunia, tetapi di akhirat. Tapi dunia pun sudah nampak kemuliaannya. Pak Ustadz, ngafal nggak bisa, ngajar nggak bisa. Terus gimana? Nih, 2 pilihan. Ya,
Kalau tidak bisa untuk hafiz Quran, nggak bisa nih, udah 1 juz lupa, 2 juz lupa, hafal juz 30 lupa juz yang ini, nggak bisa nih Allah, ya. Yasin muter-muter, ya kan? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus kemana tuh? Pusing tuh. Yasin ada, Tabarok ada, juz ini ada. Memang mesti orang spesial menghafal Quran. Maka jangan putus asa. Termasuk anak-anak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak selesai-selesai, ya nggak apa-apa. Jangan dimarahin, kecewa, nanti bersedih dia. Mungkin di tempat yang lain. Apa itu? La hasadan illa fisnatain. Tak boleh iri nanti melainkan kepada 2 ini. Dalam hadis lain, rajulain, 2 laki-laki. Rajulun atahullahul Quran wa huwa yaqumu bih ana al-laili wa ana anar. Laki-laki yang hafiz Al-Qur'an, ngerti Al-Qur'an, kemudian dia baca, dia dakwakan Al-Qur'an siang dan malam, boleh kita iri kepada laki-laki tersebut. Masya Allah sudah ganteng, wangi, hafiz Quran, kapan saya seperti itu? Boleh. Ya, boleh. Aduh, kapan punya menantu hafiz Al-Quran? Boleh nggak? Boleh. Ya. Ada yang kedua nih. Warajulun atahullahul mal. Laki-laki Allah berikan mal, harta, titik, duit, sawit yang banyak. Wa huwa yunfiqu min. Kemudian dia infakkan hartanya, dia infakkan kebunnya, dia infakkan rumahnya, dia infakkan rukonya. Ana al-laili wa ana an-nar, siang dan malam. Maka 2 laki-laki inilah yang nanti akan mendapat kemuliaan. Ibu silakan pilih. Ingin menantu hafiz 30 juz atau ingin menantu pengusaha omset 30 miliar? Pilih A atau pilih B? Dua-duanya. Saya ulang, ibu ada menantu nih hafiz Quran 30 juz. Yang calon kedua pengusaha omset 30 miliar, pilih yang A, pilih yang B. Dua-duanya tetap ibu-ibu. Hebat. Ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ibu-ibu punya anak, punya menantu hafiz 30 juz, pengusaha soleh omset 30 miliar. Siapa? Utsman bin Affan. Hafiz Quran, ganteng, menantu Nabi, khalifah nomor 3, dan isi dompetnya 5, sekian triliun. Utsman bin Affan. Boleh, ya. Maka yang sudah terlanjur tua, nggak ada ngafal Quran, nggak ada hafalan Qurannya, nggak punya anak hafal Quran, nggak punya cucu hafiz Al-Quran, menantu pun tak ada, jangan berputus asa. Ada pintu yang lain, silakan bisnis, silakan cari uang yang banyak untuk membantu membela para hafiz Al-Quran. Selesai hafiz 30 juz, berikan dia hadiah umroh gratis. Masya Allah. Itu pahala yang ngalir kepada bapak ibu yang mau ke sana. Ya, silakan. Mau pilih yang A tadi monggo, yang mau pilih B juga monggo. Syukur-syukur muncul generasi nih, Bu, menantu ibu hafiz Al-Quran, tapi miskin. Nah, lo kan mikir kan. Nah, alhamdulillah saya S1 Ekonomi Umum, S2 Ekonomi Islam, S3 Ekonomi Islam, nanti kita ngobrol, akan kami jadikan hafiz-hafiz ini doktor ekonomi syariah. Masya Allah. Kalau perlu setiap hafiz Al-Quran menjadi doktor. Kenapa? Man arada dunya fa'al bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'al bil ilm. Pengen dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu. Man aradahuma, ingin dua-duanya, harus menguasai ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Maka jadilah Al-Khawalizmi, Al-Kindi, Al-Biruni. Mereka hafiz Al-Quran dan pakar dalam bidang ekonomi. Ibnu Khaldun, mereka hafiz Al-Quran usia 9 tahun. Dan juga pakar kedokteran, Ibnu Sina. Mereka pakar Al-Quran, ngerti kitab kuning, nahu, sorof, mantik, balago, asbabun nuzul, asbabul wurud, dia ngerti. Dan pakar juga matematika, aljabar, algoritma.
maka jadikan anak cucu keturunan kita menguasai ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kami, generasi kami banyak S2, banyak MBA, nggak bisa ngaji. Ya, banyak nih generasi yang lama kuliah di mana-mana nggak bisa baca Quran. Stop, tobat. Yuk kita bikin generasi yang bagus. Dia SD hafal 5 juz, SMA 10 juz, dia kuliah hafal 30 juz dan pakar dalam bidang tertentu. Insya Allah. Bolehkah kita punya anak hafal Quran? Boleh. Dan juga dia pakar matematika, monggo. Dia juga hafal Al-Quran, dia juga ngerti kitab kuning dan juga insinyur dalam bidang teknologi, silahkan. Bahkan Masya Allah dia ngerti Al-Quran dan doktor dalam bidang teknologi, dalam bidang pertanian, silahkan. Saatnya umat Islam bangkit. Dari mana? Bermulai dari gerakan salat subuh berjamaah, kemudian keturunan kita menjadi hafiz dan juga ahli intelektual dalam akademis dan sebagainya. Insya Allah. Sampai jam berapa? Masya Allah. Ya, kesimpulan. Yang pertama, yuk jadikan generasi kita penghafal Al-Quran. Yang masih punya anak kecil, alirkan ke sana. Anaknya, cucunya, menantunya, anak yatim, alirkan ke sana. Tak mampu ke sana, jangan menyesal. Siapkan generasi yang pengusaha. Tanpa riba, tanpa suap, tanpa transaksi yang batil. Al-Quran kitab suci. Ya, jangan sampai donatur masuk ke rumah tahfiz dari lembaga riba. Sini yang bikin susah anak hafal Al-Quran. Mungkin hartanya haram, nggak bisa dong. Jangan campurkan air putih dengan air kencing. Harta riba haram, dari suap haram, dari korupsi haram. Jangan masuk ke rumah tahfiz, mohon maaf. Mohon maaf Haji, tolak. Ya, kalau orang jelas nih dia mainnya riba, mainnya korupsi, nyumbang ke rumah tahfiz, mohon maaf, tolak. Tak bisa bercampur dengan air putih dengan air kencing. Ibu, ini air putih, 1 gelas. Tapi ada air kencingnya, mau minum Bu? 1 tetes doang. Air kencing Pak Ustaz Abdul Haq. Hah? Pak Doktor, mau minumnya? Tak mau. Demikian pula hafiz Quran, demikian pula rumah tahfiz. Jangan sampai sarapannya, makan siangnya, makan malamnya sumber dana yang haram, dari riba, dari korupsi, dari yang suap menyuap. Mohon maaf, tak akan bersambung. Capek kita seperti itu. Cari yang halal, jadi seperti itu. Kemudian setelah habis Quran, mungkin 18, 19, dan musyawarah. Ini anak mau jadi hafiz yang seperti apa? Hafiz yang alim, pakar kitab kuning, monggo silahkan. Tapi dia ada kemampuan teknologi, silakan. Insinyur silakan, dokter silakan, S2, S3 silakan. Oh dia kuat kemampuan pemimpinnya, silakan hafiz Al-Quran. Silakan ngerti Al-Quran, jadi leader, jadi camat, jadi gubernur, silakan. Insya Allah tahun depan camatnya hafiz 5 juz. Tahun depan bupati hafal 20 juz. Tahun depan gubernur hafal 20 juz. Amin ya robbal alamin. Dari mana mulai? Dari sini. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum.